Daun Humus kalah Nusantara. Ini motif dedernya ini kayak jagungan ya teman-teman. Motif kayak ada tali-tali kayak gitu ya. Ini kondisi pakai mut-mutan ini naganya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu untuk teman-teman semua yang menyaksikan video saya kali ini. Saya kali ini akan menampilkan yaitu pusaka saya yang kelangenan saya ya, salah satu kelangenan saya, yaitu Nogo Sosro. Memang dapur-dapur yang berganan nogo memang tiada hentinya dengan motif dan variasi yang bermacam-macam yang dibuat oleh empu kita dahulu, dan mulai istilahnya semua insan perkerisan maupun orang awam tentang pusaka, kalau menyebut Nogo Sosro pasti semua orang akan punya pemikiran tentang suatu bentuk dapur keris yang berganankan naga, yaitu nogo. Nah, cuman kadang ada beberapa penyebutan, kadang hanya mengatakan Nogo Sosro, dan yang seperti apa sih Nogo Sosro itu sebenarnya, dan kadang ada yang mengatakan Nogorojo atau apapun, dan memang ada beberapa ciri khusus kenapa pusaka itu dikatakan Nogo Sosro, dan memang dari beberapa cerita-cerita dari turun-temurun, tutur tinular, betapa hebatnya pusaka Nogo Sosro. Oke teman-teman, ini pusaka saya ini salah satu pusaka temuan yang saya dapatkan setelah Lebaran kemarin. Ini pusaka ini maaf, ini sudah dimahari oleh sahabat saya, cuman saya diberi kesempatan untuk mereview pusaka ini. Jadi alangkah baiknya memang pusaka ini, artinya secara pengetahuan, secara penampilan bisa kita nikmati bersama-sama meskipun kita menyaksikan hanya lewat video, lewat penampilan audio yang ada di zaman sekarang ini. Oke teman-teman, ini pusakanya. Ini kita bahas tentang dedernya dulu. Ini dedernya ini bermotifkan semacam kayak kerawangan ya. Jadi di dalamnya ini kayu, terus ini kerawangan yang memakai apa itu, perak, kayaknya perak yang dilapis emas. Jadi ini kalau misalnya digesek sampai tembus gitu ya, ini warnanya putih, dan ini apa itu, emasnya ini sudah agak mulai tipis karena kelihatan agak kuningnya ini agak pudar, enggak kuning matang. Beda dengan ini yang ada di sor-soran ini, gajah singonya, ini kuningnya matang sekali. Bisa mendekat teman-teman. Nah ini teman-teman, kita saksikan sama-sama ya, yaitu pahatan relief gajah singo yang ada di Wuwungan Gonjo. Nah, ini gajahnya ini istilahnya seperti ini ada kayak semacam ke bawah ini belalainya. Ini mewakili yang ada di bawah gandek ini gajahnya ini bisa kita saksikan, sangat cakep sekali. Nah, sedangkan yang satunya ini singonya. Jadi kalau difilosofikan itu singo gereng gajah nggiwar, artinya singa meraung gajah menghindar.
Anda tahu apa filosofi yang seperti itu, mungkin merupakan suatu inspirasi dari empu kita dahulu. Kalau memang ada mara bahaya yang sekiranya kita itu bisa menghindar, tidak perlu kita akan melawan mara bahaya itu. Misalnya gerengnya singa itu diibaratkan mara bahaya, dan giwarnya itu kita menghindar dari mara bahaya yang kita hadapi. Oke, kita langsung ke pusakanya teman-teman. Gimana penampilan dari pusaka ini? Saya buka. Nah, ini teman-teman pusakanya. Ini secara kinata ini tergolong sangat utuh sekali. Nah, seperti kinata kamarogannya yang ada di bilah maupun ada di gonjo, dan ini penampakan kinata yang ada di wajah nogonya ini sangat indah sekali. Cuman kinata yang ada di badan nogo ini sudah banyak yang lepas, yaitu sisiknya, sosronya itu ya. Sosro itu kan 1000, sisik 1000-nya ini banyak yang lepas. Nah, kalau yang ada di ujung sendiri, di ekor ini masih utuh. Tapi penampilan dari pusaka ini, meskipun dari sisik yang sudah banyak yang lepas, penampilannya, keindahannya tidak akan terkurangi oleh lepasnya kinata ini, karena dilihat dari secara keseluruhan pusaka ini sangat wangun sekali. Jadi salah satu merupakan ciri khas kenapa disebut Nogo Sosro, yaitu naganya itu bersisikkan 1000, sedangkan ornamen yang pendukung dikatakan Nogo Sosro yaitu kinata yang ada di lunglungan yang ada di wilayah ini. Ada macam-macam. Yang jelas lunglungan ini kinata Wedono 11. Jadi kalau kita hitung itu mulai bawah samping-samping, semua ini ada 11 titik, 11 bagian. Ini Nogo Sosro. Terus ini yang ada di apa itu daerah Bawang Sebungkul di Sosoran, yang sebelah sini ini yang kelihatan ini kijang. Ini kijang, cuman kijangnya agak apa itu kinatanya agak yang banyak yang lepas, jadi apa itu sedikit berkurang keindahannya dari kijangnya, tapi bisa mewakili kijang. Nah, terus sisi baliknya ini bukan kijang. Kalau sisi baliknya ini agni. Ini merupakan suatu semacam apa ya, jilatan-jilatan api. Terus yang tengah ini ada apa itu pusaran. Jadi ini merupakan suatu semangat kita tentang semangat hidup, semangat juang, semangat ya intinya tentang sesuatu yang positif lah. Nah, terus yang di bawah gonjo, di wuwungan gonjo tadi yang sudah kita saksikan yaitu Gajah Singo. Nah, ini sudah dikatakan Sosro, yaitu dengan pusaka Luk 13. Dan Luk 11 juga ada dikatakan Sosro, tapi yang lebih populer, lebih diminati oleh teman-teman berkerisan yang Sosro itu tidak seperti istilahnya maremnya pikir, itu tidak seperti Luk 13. Berikutnya yang perlu kita ulas teman-teman, yaitu pamor. Kebetulan sekali pusaka ini merupakan apa ya istilahnya, saya semacam mendapat kewahyun gitu loh. Jadi pamornya ini tidak pada umumnya, dan mungkin pamor yang sangat sulit kita temui, kita cari. Bahkan kadang ada pusaka hanya pusaka lo atau pusaka lurus yang tidak bergandek naga, cari yang pusaka yang berpamor semacam kayak ini sulit. Lah ini merupakan suatu kewahyun, sudah pusakanya Sosro dan pamornya ini pamor untu walang. Nah, ini untu walang, jadi kayak bergerigi gitu teman-teman ya. Cakep sekali, seneng sekali saya sama pusaka ini. Ini pamor untu walang, yaitu bergerigi kayak gergaji kecil-kecil gitu loh teman-teman.
Pameruntu Walang. Dan baliknya juga demikian. Baliknya, nah ini baliknya juga Pameruntu Walang. Nah ini kan di daerah yang samping-samping ini kan bergerigi. Ini yang disebut dengan Pameruntu Walang. Sedangkan kalau kita amati dari Pasikutan pusaka ini semacam kayak di era-era Mataram Sultan Agung ya, mungkin ini hanya suatu asumsi. Ada yang mengatakan, teman saya mengatakan, oh ini Majapahit Pak, Majapahit akhir, oh ini anu ya semua ini karena estimasi. Karena saya mengatakan ini Sultan Agung karena dilihat dari sor-soran ini sudah istilahnya rancang bangun. Kalau kita membuat suatu bangunan ini merupakan semacam kayak rancang bangun di era Mataram Sultan Agung. Sedangkan ini apa itu lebih dekat lagi sebentar teman-teman, ini yang belum saya ulas ya tadi. Ini mahkota rajanya ini semacam kayak gini. Ada yang mahkota raja itu semacam kayak apa itu ya, hanya bulatan di atas gitu ya, kayak nah ini ada garis-garis ini kayak semacam memang istilahnya mahkota Raja Mataram. Nah Raja Mataram kayak gini mahkotanya. Makanya tadi saya lebih condong ini di era Mataram Sultan Agung karena dari sisi mahkotanya ini bermahkotakan Raja Mataram. Ini teman-teman salah satu keindahan dari pusaka ini yang benar-benar saya sukai. Ini apa itu, naganya ini giginya rajin sekali, cara empu membuat gigi ini. Dan benar-benar ini dikerjakan oleh empu yang sudah mapan teman-teman. Kelihatan sekali giginya ya. Cara membuat gigi sangat rajin sekali, sangat bagus sekali. Dan untuk di kinata daerah mata, hidung ataupun di dahinya sangat cakep sekali. Sedangkan untuk di tumpengan ini ada, nah ini di tumpengan ini biasanya ini kolomakoro. Di tumpengan ini ada hiasan kinata kolomakoro. Ini kolomakoro cuman agak sedikit tertutup, ini patinasi yang sulit dibersihkan. Dan ini di tumpengan ini yang ujung sendiri ini kayaknya sudah aus patah, kelihatan sekali ini aus patah ya. Memang kondisi temuan dengan yang seperti ini sudah sangat bersyukur sekali, karena ada yang lebih istilahnya korosnya lebih berat, tapi tetap kita uri-uri, kita simpan, kita bukan berarti yang hancur, yang jelek kita kesampingkan, tidak seperti itu teman-teman. Beginilah teman-teman, ini saya masukkan dulu. Oke teman-teman, saya kira review kita kali ini tentang pusaka berdapur Naga Sasra Nogososro, yaitu temuan Sungai Brantas yang sangat cakep sekali, yang sangat menjadikan suatu pusaka yang istilahnya diburu para kolektor, yaitu orang menyebut Naga Sasro kita aja orang sudah wah gimana gitu ya. Saya terima kasih sekali pada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Mungkin ada salah ucap, salah penafsiran ataupun yang lain-lain, saya mohon maaf, karena semua ini demi tujuan kita bersama, yaitu uri-uri budaya leluhur nenek moyang kita. Saya akhiri sekian dulu review kita kali ini. Salam budaya, salam benda-benda bertua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.